Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang mulai ramai didatangi warga. Karena penghentian siaran televisi analog oleh pemerintah belum berpengaruh terhadap omset montir televisi di kawasan Blok A Pasaraya Padang. Dua dari 3 pencuri yang sedang beraksi di Sumatera Barat ditembak polisi karena melawan. Ketiga warga Solok Selatan ini ditangkap ketika membongkar sebuah gudang beras di daerah Buayan, Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga pencuri ini dibawa ke Mapores Pariaman untuk diperiksa secara intensif. Mereka ditangkap setelah korban melapor ke polisi kehilangan minyak pelumas yang menjadi barang dagangannya. Berdasarkan laporan tersebut, polisi menangkap Oka Putra yang menjadi penadah barang-barang curian. Di tempat Oka, polisi menyita puluhan dus minyak pelumas, aki, dan ban dalam sepeda motor, serta sejumlah uang. Setiap malam, para pelaku menjalankan aksinya secara bergantian untuk mencari target di Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Kota Solok, dan Bukit Tinggi. Modusnya mereka ini sesuai dari keterangan pelaku adalah hunting. Jadi mereka jalan dulu lihat untuk targetnya. Setelah dirasa aman dan cocok untuk aksinya, maka mereka langsung beraksi. Mereka ini mau ngelawan. Kemudian anggota langsung sigap, tembakan peringatan langsung tembak. Polisi juga menyita 5 buah telepon genggam, sebuah mobil bak terbuka, 1 buah gunting besar, dan 2 buah linggis yang digunakan pelaku. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan adanya pelaku lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Penjualan sapi di Solo saat ini belum sepenuhnya normal. Hal ini disebabkan oleh penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak di Sumatera Barat. Seperti penuturan Adha Putra, salah seorang peternak sapi di daerah Muara Panas, Kecamatan Bukit Sundi, yang ditemui di kandang sapinya pada Rabu siang. Menurut Adha Putra, saat ini omset penjualan ternaknya turun dibanding sebelum wabah PMK. Pedagang ternak ini menduga banyak warga yang mengurangi konsumsi daging. Namun, Adha membantah jika PMK menjadi penyebab harga daging naik drastis. Pasalnya, pedagang ternak ini hanya menaikkan harga jualnya 200 hingga 300 ribu rupiah per ekor. Kenaikan 1 hingga 2% ini digunakan sebagai biaya tambahan perawatan ternak agar terhindar dari PMK. Vaksinasi harus dilakukan terhadap sapi-sapi kita agar imunnya kuat. Kemudian daya tahan tubuhnya untuk menangkal virus-virus seperti itu. Sterilisasi kandang itu maksudnya setiap orang yang misalnya petani lain yang dari pasar, yang dari kandang lain, ya kita tidak tahulah dia bawa virus atau tidak, kita harus melakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu terhadap orang itu. Lalu sapi-sapi kita juga lakukan penyemprotan rutin. Adha Putra mengakui penurunan omset ternaknya hanya berlaku untuk penjualan harian. Sedangkan penjualan sapi untuk kurban masih stabil dan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Garnadi melaporkan dari Solo. Sejak pemerintah Arab Saudi dan beberapa negara lain membuka isolasi, kantor imigrasi kelas 1 Padang mulai didatangi warga. Mereka membuat paspor agar bisa bepergian ke luar negeri. Sejak beberapa bulan lalu, jumlah warga yang mengurus paspor meningkat dari biasanya, seperti yang terpantau pada Rabu pagi. Maret lalu, Arab Saudi tak lagi mensyaratkan karantina
dan tidak lagi mewajibkan bukti bebas COVID-19 bagi calon jemaah umroh maupun haji. Selama 2 tahun terakhir, pandemi COVID-19 telah menghambat perjalanan ke luar negeri, termasuk haji dan umrah. Sebelum pandemi, warga yang mengurus paspor mencapai 200 orang per hari. Namun saat pandemi, hanya 20 orang per hari. Dalam rangka saya ada urusan ibadah haji, Pak. Enggak, Pak, sangat cepat nih, Pak. Karena sudah adanya kita mendaftar online, Pak. Jadi sangat terbantu sekali, Pak. Karena baru tahunya sekarang, Pak. Ini udah bisa dibuka kembali gitu. Sampai saat ini nggak dapat lancar, Pak. Permohonan paspor masyarakat Sumbar selama ini memang didominasi untuk kepentingan haji dan umrah. Memang saat ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Padang mengalami peningkatan jumlah permohonan paspor yang biasanya 20 sekarang sampai dengan kurang lebih 80 sampai dengan 90 per hari. Dan di mana beberapa negara juga sudah memperlonggar, sehingga ini membuat animo masyarakat yang ingin beribadah, juga wisata atau mau studi dan bekerja, ini sudah ramai untuk mengurus paspor. Untuk memudahkan warga yang akan membuat paspor, serta menghindari kerumunan, kantor imigrasi juga memperlakukan sistem jemput bola, seperti mendatangi kampus maupun nagari-nagari di Sumatera Barat dengan batas minimal yang akan mengurus paspor sebanyak 30 orang pemohon. Dari Padang, Robiham melaporkan. Gimana, Pak? Kawasan lantai 2 Blok A Pasaraya adalah sentra perdagangan barang-barang elektronik di Kota Padang. Tak hanya penjualan, di tempat ini juga banyak terdapat montir televisi. Pantauan kami, rencana perpindahan siaran televisi analog ke digital yang tinggal 1 bulan lagi ternyata belum berpengaruh banyak terhadap omset mereka. Tak banyak warga yang meminta jasanya mengubah televisi analog agar bisa menangkap siaran televisi digital. Menurut para tukang servis ini, warga masih mempertahankan televisi lama mereka. Alasannya selain biaya perbaikan lebih murah, siaran televisi digital juga belum banyak tersedia di Kota Bengkuang ini. Program analog switch off juga tidak serta-merta membuat warga Padang menjual murah televisi lamanya. Cuma istilahnya gini kan, alat tadi itu istilahnya untuk merubah tadi itu kan lunatur ya gitu. Makanya jadi kalau yang paling lengkap dari pembuatan pabrik itu ada barangnya. Ada orang jual risiko. Cuma penggunaan tadi itu konsumen istilahnya bagi rakyat biasa kan alun-alun benar itu kan. Misalnya orang minta jasa pemasangan entah sudah ada. C2 lah. Pakainya tadi itu kan dikasihnya alun deh ala pernah masangan gitu kan. Cuma siaran nangkok itu barunya. Karena belum ada. Itu barunya. Karena belum ada. Kalau di Bapak belum ada lagi. Belum ada ya. Belum ada lagi. Yang banyak sekarang apa, Pak? TV-TV biasa aja. TV tabung itu masih banyak lagi. Tapi komponennya sudah habis juga. Kadang-kadang dicimpiskan aja lagi. Kalau ada 2-3 tuh jadikan 2, jadikan 1. Untuk mengubah televisi lama agar bisa menangkap siaran digital, diperlukan alat tambahan set-top box atau penerima siaran televisi digital yang banyak dijual di kawasan Blok A Pasaraya Padang ini. Harganya berkisar antara 250 hingga 350 ribu rupiah, tergantung merek. Bagi Anda yang kesulitan memasangnya, jasa tukang servis televisi di Blok A ini menjadi solusinya. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.